Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini, Minggu tanggal 9 Mei 2021, kembali kita bersama-sama bisa datang, hadir, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini, biar kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, karena semuanya itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bersyukurlah untuk hari yang telah diberikan kepada kita semua, untuk kasih setia, untuk berkat-Nya, bagi anugerah yang Dia berikan sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah kita lewati. Dan tetaplah percaya akan karunia, mukjizat, kuasa-Nya dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu tengadahkan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan dengan selalu setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk damai sejahtera, untuk sukacita yang terus Engkau limpahkan, yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan.
pulihkan kami. Dan kami percaya di dalam nama Bapa yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang khawatir dan cemas Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Ada berkat melimpah, ada pembaharuan, ada pemulihan terjadi dalam hidup kami. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Shalom, sekali lagi shalom, puji nama Tuhan pada minggu pagi hari ini. Di minggu kedua di bulan Mei kembali kita berjumpa melalui ibadah online. Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kita datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sebab kita mau menyembah Allah yang hidup, Allah yang suci, sebab Dialah Allah yang maha kuasa. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan, sebab Dia Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Dengan segenap hati katakan Haleluya, haleluya. Oh kuduslah Tuhan, Oh kudus, kuduslah Tuhan. haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Biar segala kemuliaan kami berikan bagi-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang suci. Allah yang suci, Maha mulia, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya.
Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, kudus namamu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Dengan segala kerendahan hati kami mau datang kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Allah kami yang berkuasa, Allah yang suci dan layak kami sembah Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, setiap pujian kami hanya menuju kepadamu Bapa. Biarlah di tempat ini hanya namamu yang dimuliakan, hanya namamu yang ditinggikan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi namamu. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah kami. Kami percaya Roh-Mu senantiasa mengurapi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kembali nyatakan bahwa kami siap untuk memuji namamu. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Sekali lagi saya mau minta Bapak Ibu Saudara untuk berikan senyuman yang terbaik buat kanan kiri. Kembali kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dialah Tuhan yang besar, Dialah yang bertata dan Dialah yang berkuasa atas kita semua. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sebab Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Dan segenap hati katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Terus berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang besar. Sekali lagi katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi nyatakan, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sebab kitalah umat pemenang. Mari umat pemenang berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Sebab iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Sebab kitalah umat pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Terus berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab kitalah umat pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih Sama-sama dari katakan, pemenang. jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Suarakan haleluya. Haleluya, Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi nyatakan, kita lebih dari pemenang. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk perenungan firman Tuhan. Sama-sama kita nyatakan bahwa kerinduan kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Kau serahkan hati kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu Tuhanku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Lihatlah setiap hati kami, Tuhan. Melalui pujian ini kami nyatakan Bapa, bahwa setiap kerinduan kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Bapa. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, berkata-katalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20, kita membaca ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Kita akan bangkit berdiri, saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Demikian firman Tuhan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Kita tundukkan kepala kita, kami bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini bisa membaca firman-Mu. Biar hari ini Tuhan Engkau boleh berbicara pada setiap kami, memberkati setiap kami dengan berkat firman Tuhan. Berkati kami, berbicaralah sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melihat sosok murid Tuhan yang bernama Thomas. Kalau kita lihat Thomas ini termasuk murid yang sangat baik. Ya. Dia baik, dia membela Yesus, dan dia mau berkorban untuk Yesus. Ketika sekali waktu Yesus diundang oleh Maria
kakak daripada Lazarus yang waktu itu sudah mati akhirnya ya dan dikuburkan. Yesus sempat menahan diri untuk datang ke sana. Dan di situ ada sebuah percakapan dan akhirnya Thomas mengatakan kepada murid-murid yang lain, ayo kita ikut Yesus, ayo kita ikut mati bersama-sama dengan guru, katanya. Ada sesuatu komitmen, ada suatu hal yang luar biasa, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Thomas. Demikian juga ternyata Thomas ini termasuk murid yang cerdas. Ketika sekali waktu Tuhan Yesus berbicara tentang kehidupan yang akan datang, tentang bagaimana Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa. Dia katakan, Tuhan, bagaimana kami tahu, kami ikut Engkau pergi ketika kalau kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Sehingga muncullah sebuah ayat, pernyataan yang Yesus yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga melalui pertanyaan Thomas ini, pertanyaan yang cerdas ini, dan dengan jawaban Yesus yang luar biasa ini, menunjukkan kepada kita yang ada saat ini. Kepada kita semua orang percaya, sebagai sebuah pegangan kita, bahwa jalan satu-satunya keselamatan adalah hanya di dalam Yesus. Itu pertanyaan yang diawali oleh pertanyaan Thomas. Sehingga dalam hal ini saya bisa melihat Thomas tergolong murid yang sungguh cerdas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam perikop ini dilatar belakangi dengan kehadiran Yesus terhadap murid-muridnya. Penampakan Yesus kepada murid-muridnya setelah Yesus bangkit. Berawal dari Maria pada waktu itu ketika melihat kubur itu kosong. Dan di sana dia melihat sosok manusia yang dia pikir itu mungkin malaikat, bahkan mungkin dia pikir itu mungkin penjaga taman. Dan juga kepada murid-murid yang lain, Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tapi ada satu hal yang luar biasa, pada saat Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus menampakkan diri dengan tubuh yang baru. Tubuh yang tidak tercabik-cabik lagi. Tubuh yang tidak terluka penuh dengan luka lagi. Tapi kalau kita lihat dalam perikop ini kepada Thomas yang tidak percaya bahwa gurunya telah bangkit. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas lubang paku itu, sekali-kali aku tidak percaya. Dan melalui hal itu, kita lihat di dalam ayat-ayat di situ dikatakan 8 hari kemudian Yesus datang kembali menampakkan diri kepada para murid dan secara khusus kepada Thomas. Tapi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk tubuh yang masih terluka. Dalam bentuk tubuh yang masih tangan yang masih berlubang karena bekas paku. Kalau kita pikir sangat mengerikan kehadiran Yesus, penampakan Yesus untuk yang kesekian kali ini kepada mereka, kepada Thomas pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menampakkan diri sesuai dengan keinginan Thomas. Dalam ayat yang ke-27 dan 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu kemudian Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menampakkan diri dengan tubuh yang berbeda. Kepada Thomas, Yesus menampakkan diri sesuai dengan keinginan Thomas. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam hidup ini ternyata sebenarnya Tuhan juga cukup menyayangkan akan hal ini. Tuhan cukup menyayangkan akan keraguan daripada Thomas. Akan ketidakpercayaan Thomas. Sehingga ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah setiap orang yang tidak melihat, namun percaya. Dan hal ini juga mengajarkan kepada kita. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hidup ini cukuplah Thomas yang ragu akan Tuhan. Cukuplah Thomas yang meragukan ketuhanan Yesus. Yang pertama, Tuhan ingin di dalam hidup ini kita tidak meragukan ketuhanan Yesus. Kita tidak meragukan keilahian Yesus. Kalau kita melihat bagaimana Alkitab mencatat lahirnya Yesus dinubuatkan oleh para nabi. Lahirnya Yesus dari Roh Allah. Dan itu adalah menunjukkan keilahian Dia. Menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan kemudian kalau kita melihat dalam perjalanan hidupnya, dalam kekuasaan, dalam kuasanya, bagaimana orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang kerasukan setan dipulihkan, dibebaskan. Orang yang mati dihidupkan. Dengan kekuasaannya yang luar biasa itu menunjukkan keilahian Dia. Demikian juga dalam hal pengajarannya. Pengajaran Yesus itu sangat luar biasa jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menandingi pengajarannya tentang kasih, tentang pengampunan yang tidak biasa diajarkan oleh manusia. Bahkan diajarkan oleh tokoh agama yang lain. Tetapi Yesus mengajarkan cinta kasih yang luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan yang luar biasa. Hanya Allah yang bisa mengajarkan hal yang sempurna seperti ini. Karena Dia sendiri bisa melakukan hal itu. Tuhan Yesus sendiri yang telah bisa di dalam pengajarannya itu bahwa kasih pengampunan itu Dia juga mengerjakannya dan Dia bisa melakukannya. Ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupannya, di dalam kekuasaan, di dalam pengajarannya itu, itulah ketuhanan Yesus. Itulah keilahian Yesus. Kemudian kalau kita melihat di dalam perkataan-perkataan Yesus, Yesus itu selalu sportif. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Dalam perkataan-perkataannya, di dalam setiap janjinya, Dia selalu katakan ya dan amin. Dia tidak pernah bohong di dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak bisa bohong dan tidak pernah bohong kalau bukan Allah. Amin Bapak Ibu. Kemudian juga kalau kita melihat dari masalah tanggung jawab, pada waktu itu sebagai manusia Dia juga menjadi sebagai seorang warga negara. Dia juga membayar pajak, menunjukkan bahwa di sikap Dia luar biasa. Sikap seorang Allah, sikap sepribadi Allah yang luar biasa. Sikap daripada pribadi yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Dan itulah keilahian Yesus. Kemudian juga kesempurnaannya tentang kasih tadi. Dia berakhir di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Apalagi yang diragukan? Thomas
memang meragukan kebangkitan Yesus. Tapi kita yang ada hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan sekali-kali engkau meragukan keilahianku. Jangan sekali-kali engkau meragukan ketuhananku. Semua kehadiranku di dunia itu cukup memberi bukti bahwa akulah Tuhan, akulah Allah yang menciptakan dunia dan isinya. Kalau berbicara tentang ketuhanan Yesus, memang sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak perlu pengakuan manusia. Tidak perlu pengakuan Thomas sekalipun. Sekalipun manusia tidak mengaku dia adalah Tuhan. Sekalipun mungkin pada waktu itu Thomas tidak mengakuinya atau meragukan ketuhanannya. Tapi sesungguhnya sekali-kali Tuhan itu tidak membutuhkan pengakuan kita manusia. Karena diakui atau tidak diakui, dia adalah tetap Tuhan yang mati, tetapi dia Tuhan yang juga bangkit dan hidup sampai hari ini. Ada amin Bapak Ibu? Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang saat ini melihat kita, Tuhan yang saat ini selalu mengerti keadaan kita. Tuhan tidak perlu pengakuan kita. Karena dia tetaplah Allah. Tapi sebagai manusia, bersyukurlah kalau kita bisa percaya. Kalau kita dianugerahkan iman oleh Tuhan untuk percaya tentang keilahiannya. Hari ini sebagai orang percaya harusnya kita bersyukur. Kita kenal Tuhan Yesus. Harusnya kita bersyukur kalau Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kita iman itu. Sehingga kita bisa mengerti bahwa Dia Tuhan pernah datang ke dunia. Dia Tuhan pernah hidup di dunia ini. Dia Tuhan yang pernah mati untuk menebus dosa manusia. Dia Tuhan yang bangkit dan yang naik ke surga. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah meragukan ketuhanan Yesus. Amin. Karena kita akan berbahagia, dikatakan. Kalau kita ingin berbahagia, jadilah orang yang selalu percaya. Sekalipun kita tidak melihat, tidak bersama-sama seperti para murid pada waktu itu. Tetapi ketika kita telah mendengar tentang Yesus, ketika kita telah mendengar kesaksian tentang Yesus, ketika kita telah terpanggil menjadi anak Tuhan, jangan sekali-kali kita tidak percaya di dalam hidup ini. Dan hari ini Tuhan mau. Lihatlah Tuhan. Jangan pernah ragu akan ketuhanan Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dia yang telah lahir ke dunia. Dia hidup. Dia bangkit. Dan dia ada di surga. Dan dia nanti yang akan kembali datang menjemput kita. Itu adalah yang pertama. Amin Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Hal ini yang kedua mengajarkan kepada kita. Bahwa di dalam hidup ini jangan suka memaksakan Tuhan. Jangan tidak memaksa Tuhan. Kalau kita lihat tadi, kita perhatikan Thomas. Ya. Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangan kanannya, di tangan Tuhan. Sebelum aku mencucukkan tanganku, jariku sendiri ke dalam lubang lambungnya dan juga di dalam lubang tangannya, sekali-kali aku tidak percaya. Seakan-akan Thomas memaksa Tuhan untuk menunjukkan dirinya kepadanya. Thomas memaksa Tuhan untuk menampakkan diri
sesuai dengan apa yang diinginkan Thomas. Aku ingin melihat Tuhan dengan bekas lukanya itu. Bukankah di dalam kehidupan ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa jadi juga sering seperti Thomas ini. Kita mungkin dalam sekali waktu, kita memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tuhan, aku maunya seperti ini. Harusnya masalah ini terselesaikan seperti ini, Tuhan. Harusnya Engkau hadir di dalam hal ini seperti ini, Tuhan. Di dalam wujud ini Engkau hadir. Di dalam menyelesaikan ini Engkau hadir dalam bentuk yang seperti ini. Engkau memberkati aku dalam bentuk seperti ini. Kadang-kadang terkesan seperti mendikte Tuhan. Hadirlah Engkau dalam berkat-Mu seperti ini, Tuhan. Yang spektakuler. Ya kan? Hadirlah Engkau menyelesaikan masalahku, Tuhan, dengan seperti ini caranya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu selalu punya cara untuk hadir di dalam kehidupan manusia. Tuhan punya banyak cara untuk hadir dalam setiap kehidupanmu. Tuhan punya banyak cara untuk hadir dalam pekerjaanmu, untuk hadir di dalam rumah tanggamu, untuk hadir di dalam permasalahan hidupmu. Tuhan punya banyak cara. Tapi kadang-kadang kita membatasi diri kita dengan segala keinginan dan kehendak kita. Tuhan, kasusnya seperti ini, harusnya Engkau hadir seperti ini. Seperti Thomas, Tuhan, hadirlah Engkau dengan tangan-Mu yang berlobang. Tuhan, hadirlah Engkau dengan seperti ini, Tuhan. Itu keinginan kita. Itu maunya kita. Dan seringkali kita terus memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Melakukan apa yang kita kehendaki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya sering mendikte Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu tidak punya cara lain untuk hadir di dalam kehidupannya. Saya ingat dengan kisah daripada Elia. Ketika sekali waktu Elia dalam keputusasaannya setelah dia memenangkan ya sebuah petisi ya kan dengan nabi-nabi Baal, dan dia mengalahkan 450 nabi Baal sendirian. Tidak ada orang yang bersama-sama dengan dia, kemudian dia lari ketika diancam oleh Isebel. Dan ketika di situ dia bertemu dengan Tuhan, kemudian dia bisa jalan sampai 40 hari, 40 malam. Dan kemudian tibalah dia di Gunung Horeb, dan kemudian dia masuk di dalam sebuah gua. Di dalam sebuah ketakutannya, dia takut, dia merasa sendiri, dia putus asa. Padahal tadi di puncak-puncak kemenangannya. Tapi di situ dia merasa sendiri, merasa putus asa, merasa tidak punya siapa-siapa. Dia masuk ke dalam gua itu, sehingga Tuhan berkata kepada dia, Elia, kamu ngapain? Apa kerjaanmu? Apa kerjamu di sini? Ya. Ternyata dia lagi kesal, lagi putus asa. Dan disitulah kemudian Tuhan mendemonstrasikan sesuatu. Di situ ada sebuah angin besar dan kuat, sampai membelah gunung dan bukit-bukit batu. Elia berpikir ada Tuhan di tengah-tengah angin besar dan yang kuat itu. Tapi ternyata, tidak ada Tuhan di situ. Kemudian datang lagi gempa yang dahsyat. Dan setelah gempa yang dahsyat muncul api yang besar.
Elia mulai berpikir ada Tuhan di tengah-tengah hal seperti ini. Tapi ternyata tidak ada Tuhan di situ. Dan selanjutnya kemudian ketika ada angin spoi-spoi, angin yang kecil, angin yang tenang, tapi ternyata Tuhan hadir di situ. Hal ini menggambarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam hidup ini Tuhan ingin kita itu hidup seturut kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu hadir di dalam hal yang kadang tidak kita pikirkan. Tuhan itu selalu menampakkan dirinya kepada kita. Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan. Tapi yang pasti, cara Tuhan banyak di dalam kehadirannya untuk kita. Cara Tuhan begitu banyak, mungkin dengan cara-cara yang kecil Tuhan menyelesaikan masalahmu. Tidak selalu dalam hidup ini semuanya spektakuler. Tapi kita kadang-kadang kita diajak Tuhan merasakan berkat Tuhan, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan itu dalam hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil, hal yang indah, hal yang mungkin tidak dianggap oleh orang, hal yang tidak dipikirkan oleh kita. Bukankah kadang-kadang senangnya manusia itu adalah hal-hal yang spektakuler. Hal yang besar-besar begitu ini, oh ada Tuhan di situ. Ketika dapat besar banyak, oh ada Tuhan yang memberkati. Tapi ketika engkau kehidupanmu sehari-hari dicukupkan oleh Tuhan, pekerjaanmu ditolong oleh Tuhan hari ini, engkau kadang-kadang tidak bisa merasakan berkat itu. Tapi hari ini Tuhan mau dalam hidup kita menyadari akan hal itu. Bahwa Tuhan itu bisa hadir dalam kehidupan kita, menampakkan kasih-Nya kepada kita dengan berbagai cara. Jangan seperti Thomas yang mendikte Tuhan. Tuhan hadirlah engkau dengan wujudmu yang penuh luka itu. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan mengajar kepada kita. Lihatlah hadirnya Tuhan yang selalu menolong hidupmu, yang selalu memelihara hidupmu, yang selalu datang menghiburmu, yang selalu datang memberikan kekuatan kepadamu, yang selalu datang memberkati engkau setiap malam. Akan dikatakan orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang memberkati orang-orang yang sedang tidur di malam hari, ya kan? Berkat Tuhan dicurahkan pada orang-orang yang takut akan Tuhan pada saat dia tidur. Betapa kasih-Nya Tuhan itu luar biasa kepada kita. Tapi seringkali kita mendikte Tuhan membatasi. Kita tidak bisa melihat itu karena kita membatasi bahwa kalau Tuhan hadir itu pasti dengan berkat yang seperti ini. Tuhan hadir pasti dengan peristiwa yang seperti ini. Itu konsep kita. Hari ini Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan bisa, pasti bisa melakukan apa yang kau inginkan. Itu pasti bisa. Kepada Thomas Tuhan tunjukkan itu. Tapi dikatakan kembali tadi apa? Bahwa berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi percaya. Seharusnya dalam setiap hari, dalam setiap kehidupan kita harus menjadi orang yang bisa percaya. Kita diajak Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, jangan turutin apa kemauanmu. Jangan hanya ingin menuruti apa kehendakmu saja. Jangan memaksakan kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Karena cara Tuhan kadang-kadang berbeda dengan cara kita. Amin, Bapak ya. Kehadiran Tuhan, penampakan Tuhan di dalam memberkatimu itu dengan banyak cara. Jangan batasi anugerah Tuhan. Jangan batasi kehadiran Tuhan dalam hidupmu itu dengan konsep-konsep yang kau punya. Kadang-kadang banyak cara Tuhan, hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita dan ternyata Tuhan hadir di situ. Tuhan memberkatimu di situ. Tuhan menolongmu di situ.
sebagaimana tadi angin yang sepoi-sepoi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah seturut kehendak Tuhan. Biarkanlah Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Yang diminta Tuhan, kita hanya percaya. Tuhan hanya mau kita percaya, sekalipun mungkin kita tidak melihat atau belum melihat sesuatu apa yang dikerjakan Tuhan. Belum melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi kata Tuhan, percaya. Sebagai kata penutup, hidupilah hidupmu. Hidupilah hidupmu dengan selalu percaya. Maka kita akan selalu berbahagia. Itu kata Tuhan. Nah, tadi kembali kepada tadi, berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Karena itu hidupilah hidupmu dengan selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan tidak meragukan keilahian Yesus. Dan dengan tetap seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Maka kita akan menjadi orang yang selalu berbahagia. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dan yang berusaha melakukannya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Terpujilah nama Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan bisa merenungkan firman-Mu. Biarkanlah Engkau sendiri akan berkata-kata lebih lanjut kepada setiap kami. Dan biarlah kami sebagai anak Tuhan, kami juga selalu terus mempercayai Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkaulah Tuhan yang nanti akan datang menjemput kami. Demikian juga Tuhan kami terus menyerahkan diri kami untuk turut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang tidak selalu memaksakan kehendak kami di bawah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sama-sama telah merenungkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Bersama-sama kita akan berdoa syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, jemaat-Mu, GPI Philadelphia Bogor, baik dalam kesehatan kami, ekonomi keluarga kami, bahkan pendidikan kami mau serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau yang senantiasa menjaga lindungi kami, kemanapun kami pergi dan melangkah. Engkau yang cukupi segala kebutuhan kami, bahkan dalam pekerjaan kami, Engkau yang senantiasa berkati kami, mampukan kami untuk terus menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Dan kiranya di setiap kami yang lemah Engkau yang kuatkan, kami yang sakit Engkau yang pulihkan Tuhan Yesus, dan Engkau juga berikan damai sejahtera bagi setiap hati kami.
Kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Mulai dari presiden, wakil, jajaran menteri dan pemerintahan lainnya. Kami mengucapkan berkat untuk mereka Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang berikan hikmat, kesehatan, kebijaksanaan bagi mereka. Biarlah melalui Tuhan mereka tercipta kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini. Kau terus Tuhan berkati Indonesia Tuhan Yesus dalam menghadapi cobaan yang ada Tuhan untuk mungkin bencana alam yang terjadi di Indonesia. Engkau berkati daerah-daerah yang terkena bencana, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan Tuhan Yesus, dan Engkau berikan berkat yang melimpah untuk mereka dapat menjalani kesehariannya. Engkau terus berkati lagi Indonesia Tuhan, pulihkan ekonomi Indonesia Tuhan Yesus, pulihkan Indonesia daripada corona juga. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan, dan kami percaya damai sejahtera juga Engkau berikan kepada bangsa kami. Kami juga mau bawa Tuhan untuk gereja kami GPI Philadelphia Bogor. Kami mau ucapkan berkat Tuhan mulai dari gembala sidang, majelis jemaat hingga pelayannya. Satukan terus hati kami Tuhan untuk bersekutu di tempat ini. Biarlah semakin hari Tuhan semakin nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan. Kau berkati kami juga dalam setiap rencana kami. Untuk rencana pembangunan gereja Tuhan kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyediakan dana yang tepat untuk kami Tuhan Yesus. Waktu yang tepat dan segala kebutuhan lainnya. Kami percaya Tuhan apabila kami mempersiapkan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu, Engkau yang senantiasa sertai kami. Dan kami juga berdoa untuk rencana kami ke depan Tuhan, untuk kenaikan Isa Al-Masih. Kau berkati setiap acara kami, ibadah kami, biar segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Bapa. Kami juga mau serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Untuk ibunda dari Ibu Yohana, untuk Ibu Eliana, adik dari Ibu Atit, dan juga untuk Kak Sasya Tuhan. Kami mau ucapkan berkat bagi mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang pulihkan mereka Tuhan. Melalui dokter yang bekerja atas mereka maupun obat-obatan yang mereka minum, kami percaya kesembuhan ada pada mereka. Biarlah Engkau yang senantiasa jaga lindungi mereka. Berikan damai sejahtera di hatinya Tuhan, sehingga kesehatan semakin membaik lagi Tuhan Yesus di tubuh mereka. Kau berkati juga Tuhan keluarga mereka yang menyertai mereka dan merawat mereka. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa agar dapat menyertai saudara kami ini sampai saudara kami juga sembuh Tuhan. Kami juga ucapkan berkat untuk saudara kami yang bekerja dalam bidang medis, untuk Dokter Natasha dan Saudari Novita Tuhan. Kami ucapkan berkat untuk mereka, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang berkati pekerjaannya, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, tetap buat mereka dapat selalu menjadi berkat bagi orang lain. Dan bila saatnya nanti Tuhan, kembalikan mereka ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami, tim pelayanan Youth for Christ Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mau tetap satukan hati kami, berikan kami kerendahan hati dalam melayani-Mu Tuhan. Kau pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus, tambahkan talenta kami, biar semakin hari kami dapat semakin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kau juga berkati Tuhan kemanapun kami pergi dan melangkah, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, agar kami senantiasa mengucap syukur Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan agar kami dapat terus melayani-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau ucapkan berkat juga Tuhan Yesus bagi pandemi yang berlangsung di Indonesia ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk rakyat Indonesia agar kami dapat terus menerapkan protokol kesehatan Tuhan, dan juga distribusi vaksin yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia saat ini. Kami berdoa biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang lancarkan segala sesuatunya. Kami percaya setiap kebutuhan vaksin di negeri ini terpenuhi Tuhan, dan negeri kami akan segera pulih. Kami juga berdoa untuk kota Bogor Tuhan, kota di mana gereja kami berdiri dan kami beraktivitas. Kiranya Tuhan Engkau berikan Kota Bogor damai sejahtera. Tuhan, mungkin Kota Bogor belum menjadi zona putih, tapi kami percaya Engkau yang menyertai kami, agar kami bisa menjadi segera zona putih Tuhan, sehingga aktivitas di Kota Bogor ini dapat terus kembali berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan jemaat dari gereja cabang GPI ini Tuhan Yesus, untuk di Tonjong, di Cikaret, Cibinong, dan juga Citerap Gunung Putri. Kami mengucapkan berkat Tuhan, biarlah dimanapun gereja cabang berdiri, di situ nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan. Kau berkati juga pelayanan di tempat
di mana gereja cabang berada. Tuhan Yesus, Kau berkati juga Tuhan jemaat-jemaatnya, biar semakin hari jemaatnya semakin bertumbuh dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, inilah segenap doa dan permohonan kami, sebab kami percaya kami menyembah Allah yang hidup Tuhan, Allah yang mampu mendengar seruan hati kami. Terima kasih Bapa, doa kami yang kurang sempurna ini kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sama-sama kita mau akhir ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya mau kembali undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik bagi kita semua. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab rencana indah telah Kau siapkan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.